Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu dosen. Dan halo untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yonatan Adi Saputra dengan NRP 2121016 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat dimensi, sheet, teks, dan instalasi air bersih serta kotor pada program Revit. Mari kita saksikan. Ini adalah cara pertama, yaitu bagaimana cara membuat dimensi. Pastinya dalam kita ingin membuat dimensi, pastikan teman-teman semuanya telah membuat grid pada denah rencana Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dimensi. Yang pertama, pastikan teman-teman membuka Notate. Sini ada Notate, lalu klik Align. Di sini ada banyak pilihan, ada Wall Center Lines, Wall Face, Center of Core, Face of Core. Lalu ada pick-nya, itu ada Individual Reference. Individual Reference itu adalah kita memasukkan sendiri referensinya, tetapi kalau misalkan entire walls itu adalah semua dinding yang ada. Misalkan kita entire wall. Cara yang pertama itu adalah kita tinggal klik saja ujung setiap grid-grid ini, seperti cara kita melakukan pada program AutoCAD sebelumnya. Tinggal diklik, diklik, diklik. Maka dia secara otomatis akan muncul. Sama halnya seperti program AutoCAD sebelumnya yang sudah kita buat. Ini adalah cara yang basicnya kita buat. Misalkan pada suatu hal kita membuat dimensi, tapi tiba-tiba ter-escape. Seperti contohnya seperti ini ter-escape. Tapi kita ingin menyambungkan kembali. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik dimensinya, lalu kita pilih Edit Witness Lines. Kita bisa menyambungkan. Kita bisa menyambungkan, atau ketika terputus itu, teman-teman seharusnya ini bukan 400, tapi kita ingin menambahkannya itu sampai sini. Sangat mudah sekali, tinggal diklik. Nah, teman-teman ini bisa melanjutkan kembali. Seperti ini. Jadi 950. Kemudian ada cara berikutnya ketika kita ingin membuat dimensi, yaitu sama line, tapi di sini kita ubah optionnya. Misalkan kita intersecting grid, benar, lalu kita klik OK. Kita tinggal klik saja dinding yang ada. Oke. Nah, kita tinggal klik saja dinding yang ada, maka secara otomatis dimensi akan muncul. Seperti ini. Dan sangat cepat ketika kita ingin membuat dimensi. Lalu ketika kita ingin membuat dari temporary dimension ini menjadi dimensi yang sesungguhnya, bagaimana caranya? Misalkan pada contoh seperti ini ada pintu, di sini ada temporary dimension. Temporary dimension itu adalah dimensi yang benar-benar bukan dimensi sesungguhnya. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita klik sini pintunya, maka dia akan muncul dimensi seperti ini yang memberitahukan bahwa ini dari dinding kanan atau dinding kiri itu sepanjang seperti ini. Caranya sangat mudah, tinggal kita klik saja ini ada tulisan Make this temporary dimension permanent. Tinggal kita klik, maka secara otomatis dia akan menjadi dimensi yang sesungguhnya.
Tapi bagaimana ketika kita ingin membuat pintu ini harusnya bergeser dari dinding kanan itu sepanjang 115 seharusnya. Jadi kita geser 15. Sangat mudah sekali, tinggal kita klik saja pintunya. Lalu kita ubah menjadi 115. Nah, maka dinding itu akan bergeser sepanjang 15 dari yang tadinya 100. Ini adalah keuntungan dari program Revit karena kita tidak perlu mengubah kembali dindingnya atau digeserkan kembali dindingnya lalu kita membuat dimensi baru, tapi kita hanya perlu mengklik saja objek tersebut. Ini adalah contoh bagaimana cara membuat dimensi pada proyek hari ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat sheet dan teks. Selanjutnya adalah cara membuat sheet dan teks pada program Revit. Jadi yang pertama, kita akan membuat terlebih dahulu kopnya. Kop itu telah kita buat pada AutoCAD, tetapi kita ingin memasukkannya pada program Revit. Caranya cukup mudah. Yang pertama adalah kita klik New. New-nya bukan New Model seperti biasa kita gunakan, tapi kita klik New Family. Nah, di sini kita pilih family templates-nya itu adalah English. Dan title blocks-nya kita pilih kertas A3. Karena kita akan membuat kop dengan ukuran A3. Tapi jika teman-teman ingin membuat kop dengan ukuran kertas lainnya, juga bisa digunakan kertas yang lainnya. Tapi di sini saya akan menyontohkan pada ukuran kertas A3. Klik Open. Maka akan muncullah tampilan seperti ini pada Revit. Selanjutnya adalah kita masukkan kop yang telah ada atau kop yang telah kita punya. Pada AutoCAD kita akan masukkan ke program Revit. Caranya cukup mudah. Tadi kita klik Insert, lalu kita Import CAD dan kita cari kop yang sudah kita buat pada AutoCAD. Nah, di sini telah ada. Positioning-nya kita pilih auto center to center agar kita tidak usah memindahkan kembali menjadi center. Jadi kita auto center to center. Kita klik Open. Yes, do you want import from model space? Yes. Nah, maka akan muncullah seperti ini dan telah terpasang kop dari AutoCAD ini ke dalam kertas A3 tadi di title box. Nah, tetapi dalam kop ini tuh belum ada penjelasan atau belum terisi name proyek, nama gambar, nomor proyek, dan sebagainya. Kita perlu menambahkan suatu label pada kop ini. Caranya mudah sekali. Tinggal kita klik Create, lalu klik Label. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menambahkan skala. Klik pada kotak skala. Lalu di sini ada parameternya itu ada scale. Lalu kita pindahkan add parameter to label. Klik, lalu kita klik OK. Nah, maka scale ini akan muncul. Tapi tulisan ini tuh cukup besar. Bagaimana kita mengeditnya? Cukup mudah, tinggal kita klik Edit Type. Duplicate, misalkan kita ingin mengubah jadi 2 mm. 2 mm, di sini kita juga bisa mengubah jenis hurufnya. Lalu text size-nya jadi 2 mm. Text size di sini bisa bold, italic, underline, width factor. Width factor ini adalah kerapatan dari teksnya atau kerampingan dari teksnya. Kita klik OK. Nah, maka secara otomatis dia akan berubah yang 2 mm. Ini kita bisa geserkan dan kita juga bisa pindahkan. Misalkan seperti ini. Ini adalah horizontal line-nya. Kita ingin rata tengah, misalkan ini rata kiri, kita ingin rata tengah. Ini adalah contohnya.
Saya berikan contoh kembali, misalkan kita ingin menambahkan nama proyek. Sama halnya, tadi kita ke create, lalu ke label, lalu kita klik di sini, di kotak nama proyek, klik. Kita pilih project name parameternya. Lalu kita pilih add parameters to label. Name, kita pilih oke. Sama halnya, ini kita bisa pindahkan. Dan kita ingin mengubah tulisannya, mengedit menjadi 6 mm. 6 mili, lalu kita bisa text size-nya itu menjadi 6. Lalu kita klik OK 6. Nah, maka secara otomatis dia akan berubah ukurannya sepanjang 6 mm. Sama halnya seperti nama gambar, lalu tanggal di gambar diperiksa dan disetujui, teman-teman bisa mengambilnya pada label, lalu klik misalkan mau nama gambar, berarti sheet name, lalu klik add parameter to label, lalu klik OK. Maka nama gambar telah ada. Dan kita bisa edit untuk tulisannya, untuk tebal tulisannya, apakah ingin underline atau ingin ada garis bawah, itu teman-teman bisa mengubahnya. Ketika sudah, itu teman-teman bisa langsung file, save as. Save as-nya save as family. Pastikan ini file tipenya itu adalah RFA atau family, dan option-nya di sini maximum backups-nya itu adalah 3, supaya tidak kebanyakan gitu, ya tidak membuat file-file baru. Teman-teman bisa ubah menjadi 0 atau 2 dan sebagainya. Kita ubah misalkan namanya cop A3. Klik save. Berikut adalah cara kita membuat cop pada program Revit ini. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita memasukkan cop ini ke dalam project yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah cara bagaimana kita ingin memasukkan cop ini pada project kita hari ini. Caranya cukup mudah sekali, tinggal kita klik sheet, lalu kita pilih new sheet. Sheet ini Anda bisa akses pada project browser. Di paling bawah itu akan ada tulisan Sheets. Klik, lalu kita klik New Sheet. Dan kita bisa pilih cop yang tadi kita telah buat. Cop yang tadi kita telah buat, lalu kita klik misalkan Open. Oke. Nah, ini adalah cop yang tadi telah kita buat. Tetapi di sini saya telah buat sebelumnya. Misalkan kita ingin mengubah nama gambar. Nama gambar ini kita bisa ubah, misalkan rename ini adalah denah lantai 1. Dan numbernya juga teman-teman bisa ubah, misalkan ars 0012 misalkan. Klik OK. Maka secara otomatis dia akan terintegrasi atau akan mengubah secara langsung menjadi denah lantai 1. Dan nomor gambar pun akan terubah secara otomatis. Lalu bagaimana kita ingin memasukkan proyek kita ke dalam cop ini? Sangat mudah, misalkan kita ingin memasukkan denah lantai 1, kita tinggal drag saja, kita pindahkan ke sini. Nah, dari sini misalkan teman-teman bisa menggeserkannya, tinggal digeser, misalkan kurang ke tengah, kurang ke atas. Nah, lalu ini bagaimana cara memindahkannya?
Cara memindahkannya cukup mudah, tinggal kita klik saja title-nya, lalu kita pindahkan. Maka title ini akan berpindah. Di dalam kop ini pastinya memuat informasi-informasi yang mengenai gambar proyek ini, dan tampilan pun sangat perlu diperhatikan ketika kita ingin membuat kop ini, agar para pembaca atau para yang melihat gambar rencana ini sangat mengerti mengenai informasi yang ada di dalamnya. Misalkan kita ingin mengubah, ini harusnya bukan level 1, tapi seharusnya tulisannya itu adalah denah lantai 1. Teman-teman bisa mengubahnya dengan cara klik kanan, lalu kita pilih rename. Misalkan kita ubah menjadi denah lantai 1. Nah, would you like rename the corresponding level and views? Ketika kita pilih yes, maka nama view-nya itu akan berubah menjadi denah lantai 1. Tapi ketika kita klik no, maka dia tidak akan mengubah namanya di levelnya. Kita klik no saja. Nah, dia secara otomatis akan berubah. Untuk tulisan view ini, teman-teman juga bisa edit pada family. Lalu pada families ini, teman-teman bisa mengubahnya ke annotation, lalu klik di sini itu namanya itu adalah view title. Nah, di view title ini, klik edit. Nah, teman-teman bisa mengubahnya di sini itu, klik edit itu, text font-nya juga bisa diubah. Atau ketebalannya, apakah ingin bold, atau italic, atau ada underline, dan sebagainya. Klik OK, misalkan kita ganti tulisannya, lalu load into project, dan overwrite the existing version. Nah, maka dia akan mengubah jenis tulisannya. Lalu setelah ini, bagaimana cara kita menambahkan teks? Misalkan kita ingin menambahkan teks, caranya sangat mudah. Tinggal kita ke annotate, lalu ada bacaan teks. Teman-teman bisa menambahkan teks, misalkan denah lantai 1 atau denah lantai 1 berada misalkan seperti ini teksnya. Lalu teman-teman bisa diedit, mau rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, atau tulisannya pun teman-teman bisa edit type di sini. Jadi sangat mudah untuk menambahkan teks, memasukkan kop pada project yang ada, itu sangat mudah. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat denah instalasi air kotor dan bersih pada program Revit. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat plumbing pada program Revit. Pastinya dalam membuat plumbing ini menggunakan templates yang berbeda, yaitu ada di sistem default, matrix, teman-teman bisa gunakan itu. Lalu untuk mengambil denahnya atau gambar rencananya, teman-teman bisa langsung ke insert dan link Revit. Lalu linkkan rencana yang sebelumnya teman-teman udah buat, tinggal di-link ke template sistem ini. Lalu, ketika kita ingin membuat plumbing, teman-teman bisa langsung di project browser itu paling bawah, itu ada plumbing. Nah, di sini, klik saja plumbing, maka secara otomatis akan muncul denahnya. Nah, di sini ya teman-teman juga bisa menambahkan furniture plumbing, arsitektur, komponen, load family, teman-teman bisa menambahkannya pada plumbing, lalu pilih MFP,
picture, teman-teman di sini bisa menambahkan ada shower, sinks, water closet. Itu teman-teman bisa menambahkan. Di sini saya telah memasukkan furniture yang ada pada plumbing. Hal pertama yang kita akan lakukan adalah membuat instalasi air bersih. Cukup mudah. Di dalam furniture ini telah ada pipa. Maksudnya telah ada hal yang masuk, ada air bersih dan air kotor untuk pembuangannya, itu telah secara otomatis ada. Nah, seperti ini telah secara otomatis ada. Nah, cara yang pertama ketika kita ingin membuat instalasi air bersih adalah, misalkan kita ingin membuat instalasi air bersih pada water closet ini. Tinggal kita klik saja di air bersihnya. Nah, maka secara otomatis dia akan terkonek gitu. Misalkan kita ingin membuat seperti ini. Lalu seperti ini, dia akan naik ke atas. Itu sepanjang 640. Atau 6,4 meter. Seperti ini. Dia tidak akan muncul pada di lantai 1 karena dia naik. Jadi untuk melihatnya bagaimana, kita lihat di 3D. Nah, maka seperti ini. Dia naik. Dan di sini adalah tempat dari torrentnya. Jadi sangat mudah sekali untuk menyambungkannya. Ini adalah contoh untuk instalasi air bersih. Sama halnya seperti berikutnya. Kita ingin membuat instalasi air bersih. Dari sini, teman-teman juga bisa menyambungkan pipa-pipa ini maka secara otomatis dia akan tersambung pipanya. Lalu misalkan untuk instalasi air bersih, misalkan kita ingin membuat instalasi air bersih, kita ingin menyambungkannya, misalkan, nah, maka secara otomatis dia akan tersambung. Jika kita lihat 3D-nya, nah, maka akan secara otomatis tersambung. Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat instalasi air kotor? Nah, di sini ada out-nya, itu misalkan kita akan buat. Ini itu turun 1 meter dari lantai 1. Jangan lupa diklik, di sini ada klikannya slope down, dia ke bawah berarti. Nah, seperti gambar di bawah. Dia akan slope down, berarti pipanya akan ke bawah. Lalu misalkan kita klik
karena kita ingin membuat sapi T-nya ada di sini, berarti kita tinggal klik saja. Sorry. Min 100. Maka dia akan muncul. Nah, seperti ini. Dia akan turun ke bawah. Panjang 1 meter. Misalkan contoh kedua. Kita buat juga min 100. Dia tidak akan visible karena dia ada di lantai bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari membuat instalasi air kotor. Misalkan ini ada water closet, mohon maaf, wastafel. Kita ingin buang ini ke parit terdekat, misalkan ada di sebelahnya. Di sini, misalkan kita turunkan menjadi min 50 cm. Tinggal kita klik saja. Nah, maka secara otomatis dia akan turun 50 cm. Dia tidak akan terlihat pada lantai 1, karena dia turun ke bawah, jadi memang tidak visible untuk dilihat di lantai 1. Berikut adalah tutorial cara membuat dimensi, sheets, teks, dan plumbing pada Revit. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.